A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat beriman rahimakumullah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas yakni Imam Mahdi. Dalam Islam memang dikenal berbagai macam kisah-kisah, mulai dari heroik, kepahlawanan, bahkan tak jarang cerita futuristik. Pada dasarnya kita tidak mengetahui bahwa kisah itu benar atau tidak, kecuali setelah kita melalui pengujian validitas. Kisah Imam Mahdi sendiri termasuk di antara kisah yang paling terpopuler. Kemunculan Imam Al-Mahdi diyakini merupakan salah satu tanda akhir zaman, yakni hari kiamat. Sosok Al-Mahdi merupakan sosok misterius, namun sekaligus selalu dinantikan, sebagaimana terlihat dalam namanya Al-Mahdi Al-Muntashar. Sosok Al-Mahdi tercantum dalam hadis Nabi. Bagaimana ia ditampilkan? Dia adalah sosok dari keturunan Rasulullah. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Ummu Salamah. Saya mendengar Rasulullah bersabda, Al-Mahdi adalah keturunanku dari silsilah Fatimah. Hadis riwayat Abu Daud nomor 4284, Maktabah Syamilah. Menurut Abu Bakar dalam Aridat Al-Ahwazi, bahwa hadis-hadis yang berbicara tentang Al-Mahdi memiliki beragam jenis kualitas. Ada yang sahih, hasan, bahkan ada yang maddu atau palsu. Hanya satu riwayat yang paling sahih, riwayat yang teks hadisnya yakni yuwati'u ismuhi ismi wa abuhu bi abi. Ia memiliki nama yang serupa denganku dan nama orang tuanya sama dengan nama orang tuaku. Dari hadis ini banyak perbedaan pendapat dalam Islam mengenai Al-Mahdi. Dalam sejarah pemikiran Islam banyak sekali penafsiran mengenai Imam Mahdi. Banyak ulama yang mempercayai keberadaannya sebagai sosok personal. Ada juga yang menafsirkan secara sifat. Dua model penafsiran ini sudah terjadi sejak era Islam awal. Dalam literatur sejarah aliran Islam banyak yang menyebutkan bahwa Al-Mahdi merupakan keturunan dari Al-Hasan dan Al-Husain, Ahlul Bait dari jalur Fatimah. Ada yang menyebutnya dengan nama Ahmad dan ada juga yang menyebutnya dengan nama Muhammad dan orang tuanya Abdullah. Para ulama sepakat bahwa Al-Mahdi akan muncul sebelum kedatangan Nabi Isa alaihissalam. Di akhir zaman, narasi tentang Al-Mahdi banyak lahir dari tradisi Syiah. Dia dikenal sebagai Muhammad bin Al-Hasab Al-Askari. Dia adalah putra dari Imam ke-12 yang menghilang sebelum wafat sang imam. Dia dianggap sebagai imam yang disembunyikan oleh Allah. Al-Syah Talastani dalam Al-Milal wa Al-Nihal menjelaskan bahwa kehilangan Muhammad ini ketika dia memasuki sebuah gua dan menghilang begitu saja. Dia tidak ditemukan dan tidak terdengar kabar sedikit pun. Cerita ini diyakini kuat oleh Ithnah Asy-Syariah Syiah. Kaum Ibadiyah juga meyakini hal yang sama. Akan tetapi bagi mereka Al-Mahdi Al-Muntashar bukanlah dari kalangan ahli bait. Dia hanyalah
karakter dari kebaikan dan pemberi petunjuk, karena dunia saat itu telah diliputi oleh kejahatan dan kerusakan. Pandangan ini senada dengan aliran Mu'tazilah. Bagi mereka, sosok Al-Mahdi tidak lain adalah upaya untuk memperbaiki kerusakan terbesar yang terjadi saat dunia berada di ujung usianya. Kelompok Sunni juga berpendapat bahwa Al-Mahdi berbeda dengan Muhammad bin Al-Hasan Al-Askari. Dia adalah seorang pemimpin yang berlaku adil, berperang kelak bersama Nabi Isa alaihissalam untuk melawan Dajjal. Ali Syariati juga pernah berpendapat bahwa Al-Mahdi bukan personal tertentu, akan tetapi dia bisa siapa saja. Al-Mahdi merupakan orang yang akan memberikan petunjuk, menyampaikan kebenaran, dan dia adalah sifat bagi orang yang bersedia untuk menegakkan keadilan. Keberadaan Al-Mahdi sering disetarakan dengan Al-Masih dan Mesias. Narasi Mesias banyak bermunculan saat terjadi konflik antar kaum beragama. Dengan demikian, narasi tentang Al-Mahdi tidak saja tradisi cerita panjang dalam Islam, dia juga lahir dari berbagai macam tradisi keagamaan. Sobat beriman, demikianlah pembahasan singkat mengenai Imam Mahdi. Semoga pembahasan kali ini bisa bermanfaat dan menambah wawasan kita, serta meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.